Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widi dari Khairul Haq. Nama saya Salma Afarizi. Saya Muhammad Nizam Zulfi Zakaria. Saya Iqbal Hidayatullah. Saya Muhammad Kafina Albari Hidayatullah. Kami dari kelas 12 IPA 1 MAN 3 Jember. Pada video ini kami akan melakukan percobaan sederhana mengenai penerapan sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari. Sifat koligatif adalah sifat-sifat fisis larutan yang hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarut, tetapi tidak pada jenisnya. Sifat koligatif larutan meliputi penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, kenaikan titik didih, dan tekanan osmotik. Pada percobaan kali ini, kami menggunakan prinsip penurunan tekanan uap. Ketika air ditempatkan dalam wadah tertutup pada suatu tertentu, maka pada awalnya akan ada molekul-molekul air yang berubah dari fase cair menjadi fase gas. Dengan laju penguapan tertentu, sesaat setelah terbentuknya fase gas, ada molekul dari fase gas yang kembali menjadi fase cair akibat dari penempatan di dalam wadah tertutup. Pengembunan tersebut terjadi dengan laju pengembunan tertentu. Hal ini terus berlangsung sampai suatu saat laju proses penguapan sama dengan laju pengembunan. Kondisi inilah yang disebut sebagai keadaan jenuh. Pada kondisi jenuh ini, secara makroskopik terlihat bahwa jumlah uap sudah tidak berubah lagi. Uap-uap tersebut kemudian dapat menekan wadah dan besar tekanannya disebut dengan tekanan uap jenuh. Di sisi lain, jika air yang diuapkan ditambahkan dengan zat terlarut yang sukar menguap pada tekanan dan suhu tertentu, maka air dalam larutan tersebut akan menguap dan menyebabkan adanya tekanan uap pelarut. Tekanan uap pelarut akan turun harganya bila ada pelarut yang ditambahkan oleh zat terlarut. Penambahan zat terlarut ke dalam pelarut akan menyebabkan penurunan tekanan uap. Pada percobaan kali ini, kami akan membuat model sederhana dari kolam apung yang menggunakan prinsip penurunan tekanan uap. Percobaan kami ini terinspirasi oleh Laut Mati yang ada di Yordania. Laut Mati adalah contoh dari terjadinya penurunan tekanan uap pelarut oleh zat terlarut yang tidak mudah menguap. Air berkadar garam sangat tinggi ini terletak di daerah gurun yang sangat panas dan kering, serta tidak berhubungan dengan laut bebas, sehingga konsentrasi zat terlarutnya semakin tinggi. Bahan-bahan dan alat yang kami butuhkan antara lain garam dapur 500 gram, air panas 780 ml, benda uji coba, baskom 2 buah, serta pengaduk 1 buah, kemudian tisu. Pertama-tama, siapkan 780 ml air biasa di dalam baskom A, serta 780 ml air panas dalam baskom B. Setelah itu, masukkan garam dapur sebanyak 500 gram ke dalam air panas. Kemudian aduk hingga terlarut sempurna sehingga terbentuk larutan garam 39% dengan massa jenis 1,64 gram per mililiter. Rincian perhitungan sebagai berikut. Terakhir, uji larutan menggunakan benda-benda yang telah dipersiapkan. Di sini kami menyiapkan dua jenis larutan. Larutan A merupakan pelarut murni atau air tanpa tambahan zat terlarut apapun dengan massa jenis sekitar 1 gram per mililiter. Larutan B merupakan larutan garam 39% dengan massa jenis sekitar 1,64 gram per mililiter. Pertama, kita masukkan benda uji coba ke dalam larutan A. Dan hasilnya, benda tersebut tenggelam. Kemudian kita masukkan benda ke dalam larutan B. Dan hasilnya, benda tersebut mengapung. Kemudian kita coba memakai benda yang kedua. Yang kami gunakan adalah daging sapi. Yang pertama kita coba masukkan ke larutan A. Dan hasilnya daging tersebut tenggelam. Kemudian yang kedua, kita masukkan ke larutan B. Dan hasilnya daging tersebut mengapung.
Kemudian bagaimana bisa benda yang mempunyai berat yang sama di larutan A bisa tenggelam tapi di larutan B terapung? Alasannya yang pertama adalah air atau pelarut yang ada dalam larutan B lebih sulit menguap karena tekanan uap pelarut menurun disebabkan karena konsentrasi kadar garam yang sangat tinggi. Semakin banyak jumlah zat terlarut, maka pelarut semakin sukar menguap. Dengan kata lain, adanya zat terlarut menyebabkan penurunan tekanan uap cairan. Karena memiliki konsentrasi zat terlarut yang sangat tinggi, maka seakan-akan cairan tersebut akan menjadi lebih padat. Sehingga saat kita memasukkan benda pada larutan B, benda tersebut akan tertahan di permukaan atau terapung. Alasan kedua, sesuai hukum Archimedes, jika massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis zat cair, maka benda tersebut akan mengapung. Massa jenis larutan B sekitar 1,64 gram per mililiter, lebih besar daripada larutan A yang memiliki massa jenis sekitar 1 gram mililiter. Maka dapat disimpulkan bahwa massa jenis benda uji coba lebih dari 1 gram per mililiter, namun lebih kecil dari 1,64 gram per mililiter. Hal tersebut menyebabkan benda akan tenggelam di larutan A dan terapung di larutan B. Beberapa destinasi wisata menggunakan prinsip penurunan tekanan uap ini, diantaranya Laut Mati di Yordania dan beberapa wisata kolam apung di Indonesia maupun di mancanegara. Sekian percobaan sederhana dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tisu.